Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saniatus Salamah dengan NIM 205233036. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu kontemporer, problem pendidikan dan pengajarannya. Isu kontemporer, problem pendidikan dan pengajarannya. Menurut KBBI, isu merupakan suatu masalah yang selalu mengedepankan untuk selalu ditanggapi. Sedangkan kontemporer yaitu semasa, dengan waktu yang sama dan masa kini. Pendidikan merupakan tujuan membimbing anak agar memiliki kepribadian yang baik dan tertata, serta membangun kepribadian yang tunduk dan taat pada aturan. Zakiyah Darajat juga mengatakan bahwa pendidikan Islam yaitu pendidikan yang mempelajari keimanan dan pendidikan amal, sehingga pelajaran Islam berisi tentang tingkah laku kepribadian yang menuju arah yang sejahtera bagi kehidupan individual dan kehidupan bersama. Menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 berbunyi, pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa isu kontemporer pendidikan yaitu suatu permasalahan yang terjadi pada masa kini yang mengenai perubahan pendidikan terhadap anak melalui sebuah bimbingan yang bertujuan untuk memiliki kepribadian yang baik dan taat pada aturan. Isu kontemporer pendidikan juga mempunyai dampak pada pola pikir dan budaya yang bisa menimbulkan persepsi yang menjadi perdebatan antara orang lain maupun para tokoh ulama. Hal ini juga berdampak pada perubahan terhadap kebijakan pada pola pikir yang dianut berdasarkan referensi atau sumber terdahulu yang terpercaya. Teori dan konsep isu kontemporer. Yang pertama ada cara berpikir studi kontemporer. Pada hakikatnya dapat dilihat dari munculnya kesadaran baru karena adanya dua sisi yang mempunyai perbedaan, yaitu antara satu sisi dari segi kebudayaan dan sisi lain yang merupakan modernitas hasil perkembangan zaman. Oleh karena itu, budaya dan modernitas merupakan permasalahan yang sangat penting terhadap pemikiran kontemporer. Yang kedua ada kritik epistemologi atau proyek besar pemikiran studi kontemporer. Kritik epistemologi dalam pemikiran studi kontemporer berfokus pada bagaimana pengetahuan dibentuk dan dipahami sambil mempertanyakan apakah pengetahuan bisa benar-benar objektif atau selalu dipengaruhi oleh budaya dan kekuasaan. Pemikir kontemporer menekankan bahwa setiap orang memiliki bias yang mempengaruhi cara kita untuk memahami dunia. Mereka juga mengkritik ide-ide besar yang dianggap universal dan lebih memilih pendekatan yang lebih beragam dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Pendekatan interdisipliner dipandang penting untuk memahami dunia yang kompleks daripada hanya mengandalkan cara berpikir tradisional yang terbatas. Yang ketiga ada penafsiran, kritik, dan penataan ulang. Sebagai bentuk pembacaan kontemporer, kehadiran beberapa penafsiran, kritik, dan penataan ulang menjadi sebuah tanggapan dan kritik pada model pembacaan tradisional dan konvensional. Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa pemikiran kontemporer merupakan pengaruh dari perubahan peradaban yang dapat menghasilkan kebiasaan atau budaya. Yang keempat ada manajemen pendidikan di era global. Globalisasi merupakan suatu gelombang yang menuntut adanya perubahan atau perkembangan pendidikan yang bertaraf internasional. Dari pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan dari dunia pendidikan yang memiliki beberapa dampak pada pembelajaran. Yang selanjutnya ada ruang lingkup isu kontemporer. Yang pertama ada penerapan student-centered approach,
Yang kedua ada kurikulum pendidikan, yang ketiga ada peningkatan kualitas pendidik, yang keempat pengelolaan peserta didik, yang kelima adalah pengarangan, yang keenam peningkatan mutu kualitas pembelajaran, yang ketujuh kompetensi kelulusan, dan yang kedelapan adalah pengelolaan sarana dan prasarana. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Adisi Naila Izati dengan NIM 20523040. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi masalah pendidikan. Di sini ada 7 poin. Yang pertama ada masalah kurikulum. Kurikulum yang tidak relevan atau ketinggalan zaman. Kurikulum yang tidak diperbarui dapat mengakibatkan siswa tidak mendapatkan pengetahuan terbaru, membuat mereka kurang kompetitif. Contohnya pengajaran teori tanpa praktik. Kurikulum hanya berfokus pada teori tanpa memberikan kesempatan untuk praktik langsung. Misalnya dalam mata pelajaran sains atau teknologi dapat membuat siswa tidak siap untuk menghadapi tantangan di lapangan. Poin yang kedua yaitu masalah sumber daya. Kekurangan fasilitas dan infrastruktur. Banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki bangunan yang layak, akses teknologi, ataupun ruang belajar yang memadai. Contohnya seperti ruang kelas yang tidak memadai, kurangnya peralatan pembelajaran, ataupun keterbatasan akses internet. Poin yang ketiga ada masalah kualitas pengajaran. Kekurangan pelatihan guru. Banyak guru tidak mendapatkan pelatihan berkelanjutan atau tidak memiliki kualifikasi yang memadai, yang berdampak pada kualitas pengajaran tersebut. Contohnya, pelatihan yang guru dapat hanya sekali saja. Program pelatihan yang hanya diadakan sekali tanpa adanya sesi ketidaklanjut ataupun pembaruan dapat menyebabkan guru kehilangan kesempatan untuk terus berkembang. Poin yang keempat yaitu ada masalah akses dan kesetaraan. Biasanya diskriminasi berdasarkan gender, etnis, ataupun status ekonomi. Beberapa kelompok mungkin mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan yang setara, sehingga menciptakan kesenjangan dalam kesempatan belajar. Contohnya ada diskriminasi dalam penilaian. Penilaian yang tidak objektif atau bias terhadap siswa berdasarkan gender atau etnis dapat menyebabkan hasil yang tidak adil dan mempengaruhi peluang akademik mereka. Poin yang selanjutnya ada masalah motivasi dan keterlibatan siswa. Rendahnya motivasi belajar siswa contohnya. Banyak siswa yang tidak termotivasi untuk belajar, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan rumah yang tidak mendukung, ataupun lingkungan teman. Contohnya lingkungan belajar yang tidak mendukung seperti lingkungan yang penuh tekanan seperti bullying atau kurangnya dukungan dari teman sebaya yang dapat mengurangi motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar tersebut. Poin yang selanjutnya ada masalah evaluasi dan penilaian. Ketidakjelasan dalam standar evaluasi. Jika standar evaluasi tidak jelas, siswa mungkin tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka, yang dapat menghambat kinerja akademis. Contohnya, kriteria penilaian yang ambigu, standar evaluasi yang tidak jelas dalam mendefinisikan kriteria penilaian, seperti memuaskan atau baik, dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda di antara guru dan siswa. Poin yang terakhir ada masalah kebijakan pendidikan. Ketidakstabilan kebijakan pendidikan akibat perubahan pemerintah. Perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat menciptakan ketidakpastian bagi siswa, guru, dan institusi pendidikan. Contohnya perubahan kurikulum yang sering. Setiap kali ada pergantian pemerintahan. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya yaitu slide ketiga, definisi dan pentingnya teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah penerapan teknologi dalam pendidikan yang melibatkan integrasi manusia, ide, organisasi, dan peralatan. Ini merupakan pendekatan yang logis, sistematik, dan ilmiah dalam kegiatan pendidikan.
Selanjutnya, pengembangan cepat dan tantangan. Teknologi pendidikan pengembangan pesat, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Tentang utamanya meliputi kurangnya infrastruktur, teknologi kesang, hukum yang tidak memadai dan biaya tinggi. Beberapa solusi yang diusulkan mencakup akses teknologi digital bagi guru dan siswa. Pembelajaran integratif, meningkatkan kemampuan guru dan teknologi digital, pendanaan TIK yang memadai dan mendukung dari pangkuan kepentingan. Dampak teknologi pada pendidikan. Teknologi memperluas akses informasi, mendukung metode pembelajaran di luar kelas, membantu guru dalam pembelajaran, dan mengubah pengalaman belajar siswa. Saya akan menjelaskan yaitu slide keempat, manfaat teknologi dalam pendidikan agama Islam. Membantu proses pembelajaran menjadi lebih efisien, atraktif, dan mudah dipahami. Materi pembelajaran dapat disajikan dengan cara yang lebih menarik. Yang kedua, ada akses ke literatur dan sumber daya. Memudahkan akses ke inbox, jurnal, dan esai yang relevan dengan pembelajaran. Yang ketiga, ada menciptakan media pembelajaran yang menarik. Teknologi membantu pendidik menciptakan media pembelajaran yang lebih menarik. Yang keempat, ada manajemen waktu yang lebih baik, membantu dan manajemen waktu yang lebih efisien. Yang kelima, ada penyimpanan dan mengulang materi. Materi yang telah disampaikan dapat disimpan dan dipelajari kembali di kemudian hari. Yang keenam, ada instruksi yang terstruktur. Instruksi yang diberikan pada peserta didik dilakukan dengan lebih terstruktur, mengurangi kesalahpahaman. Fleksibilitas dalam pembelajaran. Teknologi memungkinkan fleksibilitas bagi pendidik dan peserta didik untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Terima kasih, cukup sekian.